الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وبين لنا صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تسرون وما تعلنون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاهد الباطل بسيف الحق معتصما بالصبر والثبات حتى يغلبون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sangat bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Dengan izinnya kita sampai ke rumahnya di siang ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat. Semoga ini juga merupakan salah satu ibadah kita yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu nggak lupa kita selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan gigih membela kita semua, merubah kehidupan yang semrawut menjadi rapi dan teratur dengan membawa dinul Islam. Kita berharap semoga cinta kita kepada Rasulullah dari hari ke hari semakin meningkat, dimudahkan kita memahami ajaran-ajaran yang disampaikan, dan kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita tahu, dan sangat kita berharap setiap yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita untuk kehidupan kita sesudah di dunia ini. Karena tidak ada yang kita bawa kalau kita sudah mati kecuali amal ibadah kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita juga tidak terasa sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana diperingati hari kelahirannya. Memperingati hari kelahirannya dalam rangka untuk mengungkap kembali sepak terjang beliau agar diingat-ingat oleh orang-orang yang lupa dan semakin bertambah ingat pada orang yang masih ingat. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, niatkan dalam diri kita semua dari sisa usia kita yang masih ada ini untuk kita memperdalam lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, agar sisa-sisa usia kita ini selalu terisi dengan ridha Allah dan Allah akhiri hayat kita husnul khatimah. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, ada satu hal wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya yang paling dia cintai, yang paling dia sayang, Mu'adz bin Jabal. Ada Mu'adz bin Jabal, akhadha Rasulullah biyadi. Nabi Muhammad memegang tanganku, kata Mu'adz bin Jabal. Waqala, kemudian beliau berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Mu'adz, demi Allah, aku sangat menyayangimu. Aku sayang terhadapmu ya Mu'adz. Sampai 2 kali dia katakan begitu. Usika ya Mu'adz. Aku wasiatkan kepadamu Mu'adz.
Jadi kalau hadiah dari seorang pembesar kepada orang yang paling disayang, tentu hadiah itu nggak tanggung-tanggung. Hadiah yang sangat istimewa. Ini hadiah dari Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Juga untuk kepada kita semua. Kata Nabi Muhammad, "Usihka ya Mu'adz." Aku wasiatkan kepada Mu'adz. La tada'anna li fi duburi kulli salatin an taqul. Jangan kamu lupakan, jangan kamu tinggalkan. Setiap kamu selesai sholat sebelum salam, ucapkan ini. Kalimat yang pendek Mu'adz. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. 3 hal, kalimat pendek. Tapi sangat istimewa dan memang itu kita butuhkan dalam hidup kita. Yang pertama kata Rasulullah, jangan kau tinggalkan ucapan ini. Setiap kamu salat sebelum salam, sudah selesai baca tahiyat, ucapkan Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu ingat Engkau. Zikir, ingat kepadamu ya Allah. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau kamu ingat aku, fadhkuruni adhkurkum. Kalau kamu ingat aku akan ingat engkau. Jadi Nabi pesan sekali itu, supaya Allah selalu ingat kepada kita. Didengar keluhan kita, diperhatikan kita, dibantu kita. Setiap kita butuhkan selalu ada sama kita. Jadi minta kepada Allah. Waktu yang saat itu, sebelum salam, merupakan salah satu waktu yang sangat mustajab untuk kita mohon kepada Allah. Aneka macam bentuk zikir. Ada berupa lisan. Kalau Rasul mengatakan afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang aku suka ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku mengucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Wa a'zamu dzikri, dan zikir yang paling agung qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Dipesankan kita oleh Rasulullah baca Al-Quran yang banyak. Karena membaca Al-Quran itu dengan suara yang kita dengar sendiri aja, itu meningkatkan imun kita. Saya pernah sampaikan dalam satu penelitian, 2 orang yang sama penyakitnya. Yang satu diperdengarkan bahasa Al-Quran, yang satu diperdengarkan bahasa Arab yang bukan bahasa Al-Quran. 85% yang sembuh yang diperdengarkan Al-Quran. Yang diperdengarkan bahasa yang bukan bahasa Al-Quran cuma 15% sembuhnya. Itulah hebatnya Al-Quran. Ada kalam Allah. Dalam surat Yunus ayat 57 Allah mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mir rabbikum. Qad ja'atkum mau'izatan mir rabbikum. Wa shifa'un lima fis sudur. Wa hudaw wa rahmal mu'minin. Manusia semua, telah didatangkan kepadamu satu kitab yang di dalamnya isinya banyak pelajaran-pelajaran untuk kamu jadi pegangan dalam hidup, jadikan pegangan dalam hidup. Ini juga merupakan obat, syifa. Dalam kitab-kitab tafsir juga dikatakan syifa itu zahir batin, mengobati diri kita. Baca Al-Quran bisa menenangkan kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah menenangkan jiwa kita. Oleh karena itu Nabi pesan kepada Mu'adz, jangan kamu lupakan dan jangan kamu tinggalkan ucapan ini sebelum kamu salam, sesudah kamu tahiyat akhirnya Mu'adz. Yang kedua kata Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat yang Kau berikan. Yakin kita janji Allah pasti. Mensyukuri nikmat itu adalah apa yang kita terima dari Allah, kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Mensyukuri nikmat namanya mengikat apa yang kita terima dari Allah untuk jangan lepas dari kita. Sambil menanti janji Allah untuk ditambah. Andai kita mendapatkan uang. Uang di dalamnya yang sudah ukuran untuk keluarkan zakat.
Maka kita syukuri itu dengan kita keluarkan zakatnya, sedekah, infak. Itu namanya mensyukuri nikmat berupa uang yang Allah berikan. Namanya mengikat uang yang ada untuk tidak lepas dari kita. Nanti la azidannakum, ditambah lagi oleh Allah. Yakinlah kita sebagai hamba Allah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti. Allah tidak pernah ingkar janji. Diberikan kesehatan kita oleh Allah, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Kita mengikat kesehatan kita. Itu jangan lepas dari kita sambil ditambah kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga soal nikmat waktu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kata Rasulullah, ucapkan ini. Minta kepada Allah agar kamu menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, kata Rasulullah, sesudah kau katakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hambamu yang selalu baik dalam beribadah, baik dalam niat, baik dalam tata cara, baik dalam segala-galanya. Karena syarat diterimanya ibadah adalah pertama, ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Ikhlas itu kita mengerjakan sesuatu karena Allah, dan yang kita harap cuma dengan kita mengerjakan sesuatu itu yang baik, Allah ridho sama kita. Itulah ikhlas. Dan yang kedua, untuk diterimanya ibadah, kita melaksanakannya dengan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Bagus kita melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada. Agar supaya setiap gerak langkah hidup kita yang mengandung unsur ibadah, karena tugas kita satu-satunya di dunia ini adalah ibadah, sebagaimana disampaikan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi setiap gerak langkah dalam hidup kita ini, kita kondisikan beribadah kepada Allah. Dan kita berharap agar ibadah kita selalu terima oleh Allah. Bagus kita mengerjakannya sesuai dengan aturan yang ada. Agar supaya tidak sia-sia kita mengerjakannya. Karena itu kita mohon wa husni ibadatik. Kami mohon kepadamu ya Allah, setiap ibadahku selalu sesuai dengan aturanmu. Selalu bagus. Tidak ada yang menyalahi. Dan tidak ada unsur syirik sama sekali. Itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan dan mengingatkan diri saya dan kita semua. Satu hadiah dari Rasul kepada temannya yang paling disayang, 3 hal. Jangan dilupakan untuk kita baca. Mohon kepada Allah menjadi hamba yang selalu ingat Allah. Yang selalu menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan, dan selalu ibadah kita sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Semogalah sisa usia kita ini selalu terisi dengan ridha Allah. Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah, dan Allah akhiri hayat kita husnul khatimah. Sekaligus dalam kesempatan yang baik ini kita mohon kepada Allah agar supaya anak-anak keturunan kita berharap agar supaya imannya, amalnya, akwanya, ibadahnya, kehidupannya lebih baik dari kita semua, agar kita meninggalkan generasi penerus generasi yang lebih tangguh. Allahumma ij'al li dzurriyyatina dzurriyyatan thayyibah, ij'alhum min ahlil Islam wa min ahlil Quran wa min ahlis shalah wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبع هداه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.